baik ada. Alhamdulillah baik ya Bu Lisa ya. Sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Lisa. Pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini. Baik ya Bu ya. Nah pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu yang akan saya amati yaitu harus sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan berbobot? Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot dan coach sudah merespon pertanyaan dari coach seperti itu. Nah, tidak lupa bahwa prinsip coaching itu harus ada di antaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu Nani, dalam proses coaching saya sebagai coach, saya ingin mengembangkan yaitu mengenai persentase kehadiran sepenuhnya. Jadi saya ingin mendengarkan dari coaching, kemudian bagaimana nanti saya mengarahkan coaching agar menemukan solusi dengan sendirinya secara mandiri. Baik ya Bu, bisa ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin nantinya diobservasi? Yang mungkin yang saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan sepenuhnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan setidaknya itu memberikan bobot kualitas pertanyaan agar nanti coach itu betul-betul paham dan mengalir nanti solusi yang dia temukan itu apa. Jadi pertanyaannya berbobot. Siap. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin coach saya itu setelah melakukan obrolan dengan menggunakan rubrik penilaian atau alutsista yang sudah disampaikan direncanakan itu, coach itu menemukan solusinya secara mandiri. Jadi dia menyelesaikan permasalahannya dengan menemukan solusinya sendiri, sehingga dia bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, demikian dulu ya Bu Lisa ya. Pada observasi kali ini silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Monggo nanti kita bisa bicara lagi di pasca observasinya. Waalaikumsalam, Fani. Bu Lisa, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau menyampaikan sesuatu permasalahan ini Bu Lisa. Jadi ada waktu Bu Lisa berkenan meluangkan waktu. Ya, sebenarnya ada rapat tapi nggak apa-apa, boleh kan? Ya, mungkin Bu Fani ini ya ada sesuatu ya. Monggo. Mas saya masih ada waktu kira-kira 1 jaman nanti. Saya minta bantuan Bu Lisa nih. Ini ada permasalahan Ibu. Saya ini merasa khawatir sebetulnya Bu. Saya ini selalu datang terlambat. Sebenarnya sih menurut saya sih tidak terlambat Bu, cuma ngepas gitu loh Bu. Jam 7 masuk, biasanya saya datang itu jam 6.55, jam 6.58 gitu loh Bu. Jadi kan kita ada piket Bapak Ibu guru kegiatan sekolah ramah anak. Saya itu jarang hadir Bu, jarang ikut piket itu Bu. Iya, jadi mepet ya. Mepet jam 7 Bu Fani hadir jam 6.55. Nah ya tujuan Bu Fani kesini ya, yang Bu Fani inginkan itu apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Ya. Pengennya saya sih dapat bantuan dari Bu Lisa untuk saya bisa menemukan solusi gimana. Terus saya juga bisa datang itu lebih pagi sehingga saya bisa mengikuti kegiatan sekolah ramah anak. Kebetulan kegiatan sekolah ramah anak ini mulainya jam 6.30. Sedangkan saya seringnya lambat gitu loh Bu. Begitu ya. Nah, Bu Feni ini kan bagus sekali namanya ya. Kemudian apa sih
permasalahannya Bu? Apa ya Bu Ya, ya? mungkin disampaikan permasalahannya. Oke. Saya tuh kalau pagi tuh riwah gitu Bu, pokoknya di rumah itu Bu. Repot nggak ya? Oke. Nah, terus yang direpotnya ya apa? Yang direpotnya apa? Iya, kebetulan gini Bu, saya tuh kan pagi tuh masih bikin snack, makanan kecil, terus kocek, terus cookies gitu yang saya jual, saya titipkan di kantin sekolah. Bagus lah, ada penghasilan lain tuh ya. Ya, alhamdulillah lah. Nah, terus akhirnya terlambat begitu ya. Terus sekarang Bu Feni itu menginginkan agar Bu Feni tidak terlambat ya. Jadi permasalahannya banyak pekerjaan di rumah. Nah, terus dari apa permasalahan yang sudah Bu Feni hadapi kemarin ya. Jadi ini, nah, terus upaya Bu Feni itu apa? Upayanya? Ya, saya kepinginnya sih ya tidak terlambat Bu ya. Terus kok saya pikir-pikir apa yang membuat saya riuh itu kan menu jualan saya ini Bu. Menurut saya itu kayak kurang praktis, harus saya kerjakan di pagi hari semua. Iya. Gitu Bu. Jadi sebenarnya sudah ada upaya ya. Oke. Ya. Dan yang Bu Feni upayakan itu ya, kira-kira kalau kita persentase dari apa yang Bu Feni harapkan tadi ya, tujuannya itu yang Bu Feni inginkan. Nah, kira-kira itu persentasenya berapa persen dari yang sudah Bu Feni lakukan upayanya? Masih sekitar 70% Bu. 70% ya. Jadi Bu Feni mengharapkan lebih dari itu ya persentasenya. Nah, tadi itu sudah berupaya karena kan makanannya banyak ya. Nah, sekarang saya tanya, nah kira-kira nanti ada gambaran nggak? Mungkin ada rencana aksi, rencana apa ya, upaya tindak lanjut dari upaya yang sebelumnya. Tadi kan sudah berupaya ya, tapi baru 70% lah ya. Nah, adakah rencana aksi Bu Feni untuk gambaran selanjutnya? Bagaimana dari permasalahan Bu Feni yang Bu Feni hadapi tadi itu, inilah bisa ada jalan keluarnya. Rencana saya itu memang mau mengganti menu jualan saya. Jadi saya kepikiran kalau pagi itu kan riwah. Jadi saya berencana mencari menu jualan yang lebih praktis, yang mungkin bisa saya kerjakan di sore atau malam hari. Sehingga besok pagi mungkin saya tinggal mengemasnya saja. Gitu Bu. Bagus lah gitu ya. Jadi dilakukan hamil satunya ya. Ya kalau hamil dua mungkin ini ya masalahnya juga kurang fresh ya. Hamil satu disiapkan, jadi prepare ya. Nah kira-kira dari rencana aksi Bu Feni tadi ya, gambarannya gimana nanti kira-kira? Ya. Ya, pertama mungkin saya akan cari ganti menu jualan yang bisa saya buat sehari sebelumnya. Terus kemudian besok pagi saya tinggal mengemas saja, sehingga saya pagi nggak terlalu ribet. Harapannya saya tiap hari bisa datang lebih awal lagi. Paling tidak ya jam 6.40 atau jam 6.45 saya sudah ada di sekolah. Cocok lah kalau gitu ya. Nah yang dijual apa sih? Kalau sekarang yang saya jual itu kan tahu kocek Bu. Pagi masih harus goreng sama sambalnya itu. Nah rencana saya mungkin saya akan ganti menu seperti kayak risoles yang sorenya sudah bisa dibuat di kulkas. Terus mungkin puding atau bagaimana gitu Bu, rencana saya. Masih proses nyari resepnya juga. Sudah ada resepnya, tinggal actionnya gitu loh. Ya bagus lah ya. Oke, dari sini dari gambaran tadi Bu Feni itu ada kemasan, kemudian setelah menemukan gambaran itu apa yang Bu Feni rasakan kan? Saya rasakan kayak sudah ada pencerahan itu Bu. Kayaknya sudah, wah ini kayak mungkin solusi yang bagus gitu ya Bu ya. Saya juga malu sebenarnya Bu kalau Nah, ya itu ya. Ya. Jadi harapannya saya seperti itu Bu. Mungkin kalau boleh tahu dari awal sampai akhir sampai upaya Bu Feni seperti itu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai? Karena apa itu? Semua itu yang dilakukan karena apa? Ya karena saya kan apa ya? Karena apa itu? karena ya ingin cari tambahan ekonomi lah Bu ya. Terus juga, tapi saya juga nggak kepingin meninggalkan tugas utama saya sebagai guru
bagus juga tetap jadi guru, terus juga tambah juga, tapi juga saya pengen saya ngisi di kantin itu ngisi makanan sehat gitu loh Bu. Ya, Saya juga ada biar saya juga cukup paham ya karena guru IPA gitu saya lihat makanan di kantin kok masih kurang bergizi untuk anak-anak. Jadi upaya saya pengen ngasih makanan bergizi untuk anak-anak. Yang kedua saya juga pengen profesi saya jadi guru juga harus tetap saya junjung tinggi gitu Bu. Bagus tuh, jadi dua-dua sama jalan ya. Oke. Satu bisa untuk tambahan, satu tetap melaksanakan profesi guru tadi. Tugasnya berarti bisa terlaksana dengan baik ya. Ya, ya bagus lah Bu Fani. Tadi tuh yang dijual apa tadi? Puding, kemudian apa itu? Puding sama risol gitu. Risol ya. Ya, bergizi lah ya. Dari pudingnya itu untuk ini ada apa bahan-bahannya? Jadi ada tambahan susunya nanti Nah, ya, itu gulanya juga apa gula asli gitu. ya, ya bagus lah Bu Fani ya. Jadi dua-duanya bisa jalan ya. Satu menghasilkan, satu alhamdulillah tugas profesi bisa berjalan dengan baik. Terus gimana sekarang Bu Fani? Ya rencananya sih secepatnya akan saya laksanakan insya Allah minggu depan akan sudah saya coba saya realisasikan Bu. Ya, nanti saya tunggu kabarnya. Terima kasih Kabarnya ya. Baik, sama-sama Bu Fani Terima ya. kasih sudah Ya. membantu saya, sudah ada pencerahan untuk Ya, saya. sama-sama ya. Kalau gitu saya undur diri Bu Monggo Isani. Bu Fani ya, Terima saya kasih. dapat ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa kita ketemu lagi nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Gimana Bu Nani? Iya, Saya Bu tanya Nisa. kabarnya Bu Nani gimana? Alhamdulillah luar biasa. Bu Lisa bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah lancar. Iya. Lancar lah tadi itu ya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Iya. Nah, Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Feni ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? baik, Bu Nani, di coaching ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Jadi yang pertama itu tujuannya apa dari permasalahan yang dihadapi coach saya. Kemudian setelah coach saya menyampaikan tujuannya, kemudian saya tanyakan, nah sekarang masalahnya di mana? Jadi proses identifikasi masalah, kemudian menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian upayanya apa, dan kira-kira persentasenya sampai berapa persen. Dan berikutnya saya tanya, adakah rencana aksi berikutnya? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dia melaksanakan tanggung jawab. Gitu, ya. Jadi saya rasa ini alur kitanya sudah masuk. Luar biasa sekali ya bagi saya. Saya sebagai observer, terlebih tadi dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Lisa dengan Bu Feni sudah berjalan dengan baik, lancar dan sangat luar biasa. Proses alur tirtanya sudah urut terlihat jelas gitu Bu ya. Bu Lisa sebagai coach juga sudah memberikan pertanyaan berikut dan juga menggali informasi dari Bu Feni sehingga Bu Feni bisa menemukan solusi atas permasalahannya sudah ada. Nah, tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, baik Bu Nani ya. Setiap perjalanan pembelajaran itu kan permasalahan teman-teman ini kan beragam, bervariasi. Yang paling tidak dari proses coaching tadi itu sebagai teman-teman ini akan menjadi pembelajaran karena masing-masing ini yang dihadapi beda-beda. Jadi saya menginginkan nanti proses pelaksanaan coaching itu alur kitanya akan semakin baik. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya secara mandiri dengan menggunakan alur kita ya kemungkinan yang dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi intinya ya lebih baik lagi lah dengan ini. Luar biasa sekali. Nah, itu ya Bu saya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin ya Pak.
Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam